Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Kurniawan dari 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produksi massal. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke video materinya. Produksi massal. Produksi massal terdiri dari dua kata, yaitu produksi dan massal. Nah, saya akan menjelaskan apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau benda baru agar lebih bermanfaat. Nah, contohnya yaitu seperti kursi, meja, dan peralatan dapur lainnya. Itu merupakan contoh barang dari proses produksi. Nah, sedangkan massal adalah kegiatan yang melibatkan atau mengikutsertakan banyak orang dalam suatu kegiatan. Misalnya, kegiatan untuk membersihkan selokan di kampung. Itu adalah contoh dari kegiatan massal. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan barang dalam jumlah besar yang sudah ditentukan standar spesifikasinya oleh serangkaian operasi produk sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari produksi massal yaitu yang pertama, produk atau barang yang dihasilkan dalam jumlah besar. Artinya produk dan barang yang dihasilkan berjumlah banyak. Yang selanjutnya yaitu biaya per unit rendah. Maksudnya di sini biaya per unit produk itu tidak terlalu besar. Yang selanjutnya bertujuan menguasai pasar. Maksudnya di sini hasil produk yang dihasilkan bertujuan untuk mendominasi pasar. Yang selanjutnya dijual di pasar bebas. Maksud dijual di pasar bebas ini yaitu barang yang dihasilkan dijual di seluruh pasar, tidak terkecuali. Tidak ada keberagaman dalam produk. Maksudnya di sini produk yang dihasilkan tidak bervariasi dan hanya itu saja. Harus ada stok barang untuk masa tunggu. Manakala jika terjadi overproduksi, kita harus melakukan promosi, diskon atau yang lainnya agar produk atau barang yang dihasilkan bisa laku. Nah, di dalam produksi massal terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan produksi massal yaitu bisa menghemat biaya produksi. Maksudnya di sini kita bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Yang kedua, mengefisiensi waktu. Maksudnya di sini waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi tidak terlalu banyak. Dan yang ketiga yaitu tingkat keakuratan tinggi. Maksudnya di sini tingkat keakuratan dari produksi massal tinggi. Dan yang terakhir tingkat produksi cepat. Maksudnya di sini proses produksi bisa diminimalkan menjadi cepat. Itulah tadi kelebihan dari proses produksi massal. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan produksi massal. Yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan kaku. Maksudnya di sini kegiatan produksi barang di produksi massal kaku. Dan yang kedua,
kurangnya keberagaman variasi dalam produk. Maksudnya produk yang dihasilkan hanya itu-itu saja. Yang ketiga, biaya mesin mahal. Maksudnya di sini biaya mesin untuk memproduksi barang di sini mahal. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan bahwa barang akan laris di pasaran. Maksudnya barang yang dihasilkan tidak terjamin akan laku semua di pasaran. Nah, itulah tadi kekurangan dan kelebihan dari produksi massal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi. Apa sih itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah menciptakan barang pada periode tertentu yang sudah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Perencanaan produksi ini berguna untuk mengatur tenaga kerja yang akan digunakan. Nah, di dalam perencanaan produksi juga terdapat beberapa tujuan dan fungsi. Yang pertama, saya akan menyebutkan tujuan dari perencanaan produksi. Tujuan yaitu meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Maksudnya di sini kita harus memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya pengeluaran. Yang kedua, meminimalkan perubahan nilai produksi. Maksudnya di sini kita harus mengurangi perubahan dari nilai produksi itu. Yang ketiga, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Ini maksudnya kita harus memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Maksudnya di sini kita harus meminimalkan tenaga kerja yang akan digunakan. Dan yang terakhir, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris publik. Maksudnya di sini kita harus memaksimalkan penggunaan peralatan dan inventaris publik. Selanjutnya, fungsi perencanaan produksi. Di sini yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Selanjutnya, mengukur kapasitas produksi yang akan dipasarkan. Yang terakhir yaitu sebagai alat untuk mengukur hasil produksi. Dan adapun unsur-unsur perencanaan produksi yaitu yang pertama, tujuan produksi. Yang kedua, pembuatan dan pengenalan produksi. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Dan yang terakhir, tahap awal pelaksanaan produksi. Selain itu, adapun jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Dan yang terakhir adalah perencanaan jangka pendek atau short running. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi produksi massal. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.